Shalom jemaat BCP yang dikasihi dan dilindungi Tuhan. Sudah 2 minggu kita tidak beribadah bersama-sama. Kita rindu bisa segera kita bisa beribadah bersama-sama lagi di top 100. Doakan saja supaya badai ini cepat berlalu dan kita bisa bersama-sama lagi untuk beribadah bersama-sama. Nama Tuhan. Saya selalu ingat Bapak Ibu semua, juga anak-anak dalam doa saya. Saya mendoakan kita semua sehat, kita semua dijaga Tuhan dan terus diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini saya membuat renungan dalam audio karena ada yang minta supaya bisa dilakukan audio sehingga memudahkan jemaat untuk mendengarkan renungan yang akan saya sampaikan. Di nama Tuhan, kita memasuki bulan yang baru, bulan April. Bersyukur Tuhan menjaga kita semua diberi kesehatan, semua dilindungi oleh Tuhan. Nah, terus perhatikan hal-hal yang harus kita lakukan dalam pencegahan virus supaya tidak bisa mengena kepada tubuh kita. Maka beberapa hal yang harus dilakukan saya ingatkan supaya kita tetap serius melakukannya, yaitu jangan dekat dengan orang-orang yang kita tidak tahu keadaan kesehatannya, orang-orang ramai. Kita jangan dekat, minimal membuat jarak 2 meter sehingga kita aman daripada jika ada droplet yang keluar dari tubuh orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, rajin cuci tangan dengan sabun dan sudah harus ditinggalkan kebiasaan tangan memegang wajah, karena itu bisa memindahkan virus tanpa kita sadari ke tubuh kita, melewati hidung, melewati mulut, bahkan mata. Dan pakailah masker, itu adalah tindakan yang sangat benar. Dan terlebih dari semua itu, banyak-banyak berdoa siang dan malam. Mari kita saling mendoakan supaya kita semua bisa melewati badai ini dengan kemenangan daripada Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saya ingin menseringkan firman Tuhan. Mari kita berdoa supaya kita semua mendapat berkat daripada firman Tuhan ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menseringkan firman-Mu ini, Tuhan, supaya jemaat dapat mengerti, dikuatkan, semua diberi kemampuan, kekuatan untuk melewati badai ini dengan kemenangan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang akan saya sharingkan adalah lanjutan dari tema minggu lalu, yaitu 91 mengalahkan 19. Ini yang seri kedua, yaitu Mazmur 91 mampu mengalahkan COVID-19. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dari Mazmur 91 ayat 1, yaitu orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ia yang tinggal, he who dwells, ia yang tinggal di tempat rahasianya Tuhan yang maha tinggi akan bernaung di bawah bayangan yang maha kuasa. Dan kita semua sudah mengerti tempat rahasia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada yang jauh daripada Tuhan. Semua harus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita lanjut membaca Mazmur 91 ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Dan dalam bahasa Inggrisnya, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. Aku akan berkata tentang Tuhan, Dialah perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku, di dalam Dia aku percaya. Perhatikan Bapak Ibu bahwa di ayat 1 subjeknya adalah Dia, He dalam bahasa Inggris, dan Alkitab kita bahasa Indonesia orang yang duduk. Dan itu adalah sebuah pernyataan umum bagi setiap orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi. Tetapi di ayat 2 subjeknya berubah menjadi aku. Pemazmur mau kita secara pribadi mengalami janji Tuhan ini. Masalah rohani adalah masalah pribadi kita dengan Tuhan. Tidak bisa kita titip iman kita kepada orang lain. Kita sendiri yang harus berdoa kepada Tuhan. Kita tidak bisa selalu mengharapkan orang lain berdoa untuk kita. Kita sendiri harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, Musa mengajar kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Aku akan berkata tentang Tuhan, Dialah perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku, di dalam Dia aku percaya. Di saat-saat ini kita harus lebih banyak mengucapkan kata-kata iman daripada menceritakan terus tentang COVID-19 yang tidak mendatangkan keuntungan bagi kita. Dan puji Tuhan, di ayat 3 subjeknya berganti lagi menjadi Dia, D huruf besar, bukan manusia tetapi Tuhan. Mazmur 91 ayat 3, sungguh Dialah, yaitu Tuhan, yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 90, Mazmur 91 ayat 4, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Haleluya. Saat kita mulai memperkatakan firman Tuhan, maka Dia huruf besar, yaitu Tuhan, akan bertindak untuk melepaskan kita dari jerat, yaitu kondisi yang berbahaya dan juga dari penyakit sampar. Dan di ayat 4, Dia akan melindungi kita di bawah sayapnya. Haleluya. Ada hal yang luar biasa di sayapnya, yaitu kalau kita baca di Maliaki 4 ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Tidak peduli jenis apapun penyakitnya, Tuhan mampu untuk menyembuhkan. Haleluya. Berikutnya, karena kita suka memperkatakan firman Tuhan, maka ayat 5 sampai ayat 10 nanti dibaca sendiri, berisi janji Tuhan bahwa kita tidak perlu takut akan malapetaka model apapun yang bisa terjadi di dunia ini. Kita baca saja ayat 5 dan 6. Mazmur 91 ayat 5 sampai 6. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Puji Tuhan, Dia akan melepaskan kita dari semuanya itu. Maka sekali lagi, kita tidak perlu takut. Saya akan akhiri renungan singkat ini dengan suatu cerita. Di dalam suatu penerbangan jarak jauh, di mana ada seorang pendeta juga ada di dalam pesawat itu, maka di tengah-tengah perjalanan terjadilah badai yang besar sehingga pesawat mengalami turbulensi yang parah, di mana pesawat terlempar ke atas
terhempas ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Semua penumpang termasuk pendeta ini sangat-sangat ketakutan. Tetapi pendeta ini memperhatikan, di saat suasana begitu mencekam, seorang anak perempuan kecil yang kebetulan duduk di sampingnya begitu tenang, tidak takut sama sekali, bahkan masih bisa membaca buku di saat yang menakutkan itu. Maka setelah keadaan sudah tenang, maka Pak Pendeta ini bertanya kepada anak kecil ini, "Anak, saya sangat berkesan dengan keberanian kamu saat turbulensi tadi. Boleh kasih tahu ke Bapak kenapa kamu tidak takut sama sekali?" Maka anak perempuan kecil itu menjawab, "Tentu saya tidak takut, karena pilotnya adalah papa saya. Papa berjanji akan membawa saya pulang rumah. Saya yakin dia akan menepati janjinya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapa kita di surga berjanji akan melindungi kita melewati badai ini. Maka tidak perlu takut. Yang perlu kita lakukan ialah percaya akan janjinya. Amin.